Selamat pagi anak ibu yang baik. Pagi ini kita belajar agama untuk mengganti pengembangan diri ya. Dari halaman 47 ya. Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, orang tuamu dan sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberikan kepadamu keturunan yang banyak. Mereka akan menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan karena engkau aku akan memberkati semua bangsa di bumi." Waktu itu Abram berumur 75 tahun. Ia meninggalkan Haran, kampung halamannya, sesuai perintah Tuhan kepadanya. Lalu Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan istrinya Sarai atau Sarah ya. Lot kemenakannya juga ikut bersama mereka. Segala harta benda dan hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran juga dibawa serta. Setelah mereka tiba di Kanaan, Abram menjelajahi tanah itu sampai ia tiba di pohon Tarbantin di More, yaitu tempat ibadat dekat Sikem. Pada saat itu orang Kanaan masih mendiami negeri itu. Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berkata kepadanya, "Inilah negeri yang akan kuberikan kepada keturunanmu." Lalu Abram mendirikan sebuah mezbah ya. Di tempat itu untuk Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah itu Abram meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel dan mendirikan kemah di antara Betel dan kota Ai. Betel terletak di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Disitulah Abram mendirikan mezbah, tempat ia menyembah Tuhan. Kemudian Abram meneruskan perjalanannya dari satu tempat ke tempat berikutnya. Ia berjalan ke tanah Negeb. Tuhan terus menyertai dia. Nah, di sini Abram ini, atau yang sering kita katakan sekarang Abraham, adalah orang yang sangat turut kepada perintah Tuhan ya. Dia sangat turut kepada perintah Tuhan. Dia taat kepada perintah Allah ya. Jadi waktu itu dia sudah berumur 75 tahun ya. Tadinya dia tinggal di mana ini? Tadinya dia tinggal di Haran ya. Tapi Tuhan menunjukkan tempat yang baik untuk dia, dan Tuhan menyuruh dia supaya pindah ke tanah Kanaan ya. Jadi yang pertama dia tinggal di tanah Haran, di kampung halamannya di situ. Di situ dia sudah orang lumayan ya, orang kaya mungkin dia udah pokoknya kecukupan lah ya. Tapi Tuhan menyuruh dia pindah ke tanah Kanaan ya. Waktu itu dia umurnya sudah 75 tahun. Tuhan berkata kepadamu, "Tinggalkanlah tanah Haran, pergilah ke tanah Kanaan. Bawalah bersama istrimu Sarah," atau dikatakan di sini Sarai. Lalu dia pergi ke sana ya. Dibawa juga kemenakannya si Lot ya, bersama hartanya dan hamba-hamba yang mereka peroleh di tanah Haran ya, dibawanya ke sana semua.
Setelah sampai di tanah Kanaan, dia di situ dia menjelajahi tempat itu ya, menjelajahi tempat itu sampai ia tiba di pohon terbatin ya, atau di More. Lalu sudah sampai di situ dia mendirikan di sana tempat ibadah dekat Sikem ya, atau sering dikatakan itu mesbah ya. Di situ dia mendirikan ibadah ya. Sebenarnya si Haran ini setelah sampai di tanah Kanaan diberkati Tuhan, dia memiliki keturunan yang banyak ya. Menjadi memiliki keturunan yang banyak. Tadinya memang dia belum memiliki keturunan, tapi sudah umurnya 75 tahun ya. Setelah dipindahkan Tuhan ke sana, dia menjadi memiliki keturunan yang banyak. Memang dia selalu taat kepada perintah Allah. Ya, Tuhan selalu memberkati dia. Dan kalau ada orang lain yang mengutuk si Abraham ini, atau si Abraham ini, Tuhan langsung mengutuk yang mengutuk dia itu. Artinya Tuhan langsung marah kepada yang mengutuk si Abraham ya. Karena kenapa Tuhan marah kepada orang yang mengutuk si Abraham? Karena Tuhan tahu bahwa si Abraham ini adalah orang yang baik, orang yang taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, tidak pernah perintah Tuhan memberikan yang jahat, ya. Oleh karena itu, berarti si Abraham selalu memberikan yang baik, ya, selalu melakukan yang baik. Tidak pernah melakukan kejahatan ya. Itulah si Abraham. Kejahatan ini banyak. Ada yang sombong aja pun kita udah termasuk jahat ya. Terus apalagi kita lagi suka mencuri, berbohong, memaki orang, mencaci orang, menjelek-jelekkan orang. Itu udah dosa besar ya. Itu namanya sudah orang jahat, sudah perbuatan jahat ya. Sudah orang yang tidak baik ya. Itu ya. Itulah. Jadi sungguhlah hebat memang si Abraham ini atau si Abraham ini. Sungguh dia memang diberkati Tuhan ya, diberikan keturunannya banyak. Katanya, nanti akan kuberkati kau dan kuberikan keturunanmu sangat banyak katanya. Padahal umur dia sudah 75 tahun ya. Tapi dia turut pada perintah Allah. Abraham disuruh pindah dari Haran ke tempat tanah Kanaan, dia mau. Kenapa dia mau? Karena dia setia dan taat kepada Allah. Abraham percaya bahwa Allah selalu akan menempati janjinya. Janjinya apa tadi? Memberikan keturunannya, memberkatinya katanya kan. Itu janji Allah itu kepadanya. Abraham diberikan banyak keturunan dan hidup makmur. Tahu hidup makmur itu? Hidup senang, berkecukupan itu ya. Tidak mereka menderita, itu hidup makmur. Allah mengangkat Abraham menjadi bapak bangsa. Dia menjadi bapak bangsa. Makanya dia menjadi bapak dunia lah, bangsa yang di dunia ini ya. Menjadi bapak bangsa, katanya contohnya bangsa Indonesia menjadi bapaknya lah dia. Makanya dikatakan Abraham adalah bapak bangsa, bapak yang besar katanya, bukan badannya besar, tapi karena dia orang yang hebat ya, itu ya, menjadi bapak yang paling besar dia dikatakan ya. Makanya adalah Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, kamu juga. Berarti kita anak Abraham ya. Berarti kita anak-anak yang baik, anak-anak keturunan dari yang baik kita ini ya. Anak Abraham. Oke, berbuatlah baik. Makanya anak ibu yang baik, selalulah kita berbuat baik. Karena kita termasuk juga anak Abraham. Kalau kita tidak berbuat baik, berarti kita tidak masuk anak Abraham ya. Karena anak Abraham itu adalah anak yang turut kepada perintah Allah ya. Jangan cuma dinyanyikan ya. Kalau kita berbuat baik, selain kita anak Allah, kita juga anak Abraham ya. Tadi dikatakan setelah sampai Abraham ke tanah Kanaan, dia mendirikan tempat sebuah mesbah untuk Tuhan, karena Tuhan menampakkan dirinya di sana. Mesbah itu
tempat beribadah, atau di sini dikatakan gereja, ya. Tinggallah di mesbah Tuhan, artinya sering-seringlah ke gereja berdua, ya, itu. Setelah itu Abraham meneruskan perjalanannya ke daerah berbukit di sebelah timur kota Betel, dan kota Ai, ya. Di sebelah timur, sebelah baratnya katanya kota Ai. Di situ Abraham mendirikan mesbah, tempat menyembah Tuhan. Di situ juga dia mendirikan gereja, tempat menyembah Tuhan. Kalau orang kita sekarang, banyak orang sekarang disuruh mendirikan gereja, banyak kali pun yang tak mau dia. Untuk membangun gereja aja pun kadang udah banyak kali duitnya sulit, ya. Ada itu orang seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Pelit untuk Tuhan. Karena kita orang Kristen ini kan setiap mendirikan gereja dimintanya dari kita membantu atau sumbangan. Tapi dia hanya memberikan sedikit padahal hartanya sudah banyak sekali. Kenapa? Karena dia kurang percaya kepada Allah, ya. Padahal yang dia dapat itu semua, hartanya itu semua karena Allah itu. Walaupun dia bekerja, coba kalau dia sakit, tidak dibuat Allah, karena diberkati Allah dia sehat, diberkati Allah pekerjaannya, ya. Ternyata dia pelit untuk Tuhan, ya. Kalau bisa janganlah seperti itu. Paling tidak kita lah memberikan persembahan. Kalau dikasih mamaknya persembahan jangan dikurang-kurangi, ya anak ibu yang baik, ya. Oke. Jadi Allah mengangkat Abraham tadi menjadi bapak bangsa. Hebat kali kan? Kenapa dia sampai mau Allah mengangkat dia menjadi bapak bangsa? Karena tahu Allah bahwa dia itu adalah orang yang baik dan taat perintah Tuhan. Tuhan Allah kemudian menggantikan nama Abram menjadi Abraham, ya. Itu makanya kita panggil Bapak Abraham, mempunyai tadinya namanya Abram. Berusahalah untuk meneladani Abraham yang selalu setia dan taat kepada Allah dan melaksanakan perintah Allah. Berusahalah kita selalu setia seperti Abraham, ya, supaya Tuhan selalu memberkati kita. Tapi ingat, yang menjadi anak Allah yang setia seperti Abraham harus melakukan apa yang dilakukan? Perintah Allah. Tidak boleh lagi cakap kotor, tidak boleh lagi melawan orang tua, ya. Tidak boleh lagi mencuri, tidak boleh lagi berbohong, tidak boleh lagi mengejek orang lain, tidak boleh lagi membuat kejahatan kepada orang lain. Harus kita lakukan itu supaya kita menjadi seperti Abraham. Karena yang dikatakan ibu tadi itu adalah semua perintah Allah. Berarti kita harus turut kepada perintah Allah. Kalau disuruh orang tua mengerjakan tugas, harus kita kerjakan. Kalau disuruh orang tua kita tidak boleh melawan. Dinasihati orang tua tidak boleh melawan. Itu namanya yang turut perintah Allah. Ya, karena orang tua kita itu tangan kanan Allah itu loh. Kalau kamu lawan, Tuhan melihat kita. Tuhan itu selalu melihat semua isi bumi. Makanya dia Tuhan yang ajaib, bisa dilihatnya di seluruh dunia ini. Kalau kita udah di batas tembok aja nggak bisa kita lihat kan? Kalau Tuhan, jangankan di batas tembok, seluruh dunia ini nampak dia. Makanya dikatakan dia Yesusku yang ajaib, Tuhanku yang ajaib, Allahku yang ajaib. Sungguh luar biasa. Jadi jadilah kita seperti Bapak Abraham, ya. Turut kepada Allah sehingga Tuhan memberkati dia. Apapun yang dia mau diberikan Tuhan. Asalkan dia turut pada perintah Allah. Perintah Allah itu tadi semua yang dilakukan yang baik-baik. Tidak boleh yang melakukan kejahatan. Cakap kotor aja kejahatan. Melawan orang tua aja kejahatan. Mengganggu teman aja kejahatan, ya. Jangan dilakukannya anak ibu yang baik, ya. Oke, baiklah. Lakukanlah ini semua dengan baik yang sesuai dengan perintah Allah, ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.